Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya sendiri Nabila Masya Putri Agustin. Saya Tiansa Edulia. Saya Muhammad Fakilah. Saya Muhammad Ramadan Nur Manullah. Saya Muhammad Agus Farizi. Saya Chandra Sukarsono. Saya Muhammad Fanatis Kiraniata. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang proposal bisnis yang telah kami buat, yaitu minuman bunga telang Telang Telung. Masalah dan solusi yang kami pilih dari minuman herbal telang. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sangat mengalami penurunan. Banyak orang memilih makan makanan dan minuman cepat saji yang memiliki bahan pengawet yang tinggi tanpa menyadari tentang dampak kesehatan oleh tersebut. Masalah kedua, apa keuntungan dari produk kami di tengah maraknya produk minuman siap saji dengan kandungan bahan pengawet yang tinggi? Solusi yang kami ciptakan adalah kami ingin menciptakan inovasi minuman kekinian namun tetap diiringi dengan kesehatan. Produk yang kami pilih adalah minuman herbal bunga telang. Tentu ini agak asing dibanding dengan minuman lainnya. Namun kami percaya bahwa kami tidak mampu bersaing di pasar internasional. Pasar dan peluang gaya hidup masyarakat, kami menyadari rendahnya gaya hidup yang dilakukan masyarakat sekarang dikarenakan mereka sangat suka memakan atau minum minuman siap saji dengan bahan pengawet yang sangat tinggi. Lalu ada angket dan survei. Kami telah menganalisa melalui survei dan hasilnya rata-rata dari responden mereka adalah kalangan remaja yang dimana mereka sangat sering mengonsumsi gula ataupun minuman dengan pengawet. Lalu ada filosofi. Telang merujuk pada bunga telang, bahan utama produk. Telung atau bahasa Jawa 3 bisa diartikan sebagai 3 khasiat telang atau manfaatnya berlipat ganda, menunjukkan produk ini istimewa. Lalu ada target penjualan. Tentu kami memiliki target pasar yang dimana target pasar kami mencakup mahasiswa UNER, kampus A, B, C, masyarakat sekitar, di kalangan ekonomi rendah, menengah, hingga kalangan atas. Lalu ada pengelolaan produk. Kami ingin supaya bisa mengelola produk kami dengan baik, dengan pembagian tugas yang jelas kepada anggota kami, serta menjaga kualitas produk supaya tetap aman untuk dikonsumsi tanpa harus mengganggu kesehatan. Lalu terakhir media promosi. Kami melakukan media promosi melalui media sosial diantaranya TikTok, WhatsApp, dan Instagram dengan konten-konten menarik dan menghibur. Terdapat 9 poin model bisnis. Yang pertama yaitu proposisi nilai. Minuman sehat berbahan dasar bunga telang dengan warna alami unik, biru keunguan yang kaya antioksidan, bebas bahan kimia, aman dikonsumsi. Yang kedua, segmen pelanggan. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, bahwa segmen pelanggan untuk minuman bunga telang yaitu mahasiswa Universitas Airlangga, remaja hingga dewasa, masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, saluran melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Dan produk kami juga membuat konten-konten menarik. Yang keempat yaitu hubungan pelanggan, yaitu melalui edukasi manfaat bunga telang melalui medsos, program promo dan loyalitas pelanggan, respon cepat, tanggap, dan ramah menyesuaikan dengan pendekatan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu aliran pendapatan melalui penjualan langsung kepada pelanggan seperti di kelas-kelas PDB, pendapatan berulang dari pelanggan yang loyal. Yang selanjutnya sumber daya kunci, bahan baku, peralatan produksi, dan kemasan, sumber daya manusia seperti tim produksi, pemasaran, distribusi, dan inovasi, modal dan aset keuangan. Yang selanjutnya yaitu kegiatan kunci seperti produksi, distribusi, pemasaran, promosi, dan pengembangan, inovasi, membangun hubungan baik dengan pelanggan seperti mendengarkan keluhan dari pelanggan. Yang selanjutnya yaitu mitra kunci dengan supplier, bahan baku, dan kemasan, kerjasama antar kelompok PDB untuk menciptakan combo produk. Yang terakhir yaitu struktur biaya, seperti bahan baku dan kemasan, biaya produksi, distribusi, dan pengiriman. Strategi pemasaran sendiri kita ada 4 metode, yaitu metode promosi melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk memudahkan menjangkau banyak pasar. Contohnya seperti menggunakan video yang menarik agar menarik banyak pelanggan. Untuk yang kedua, memperkenalkan produk dari mulut ke mulut. Untuk yang ketiga, memberikan harga yang aksesibel bagi mahasiswa. Dan yang kedua, memanfaatkan strategi promosi dengan memberikan loyalty stamp. Untuk yang ketiga, media yang digunakan, kami menggunakan media Instagram dan WhatsApp. Untuk yang keempat, komitmen, kita menggunakan penjualan langsung dan delivery order. Untuk selanjutnya ini ada progres dan pencapaian. Nah, untuk progresnya ada peluncuran produk baru. Itu tuh seperti strategi perencanaan, kita mempunyai ide terus diimplementasikan jadi sebuah produk. Nah, untuk yang selanjutnya ada ekspansi pasar. Itu tuh seperti pengembangan dalam pemasaran. Jadi kita misal
melakukan penjualan secara offline. Nah, kita itu memperluas penjualan kita melalui media online. Oke, baik untuk yang inovasi produk atau pelayanan itu seperti ide teknologi atau pendekatan baru untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan meningkatkan daya saing, memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah setiap harinya. Lalu untuk meningkatkan efisiensi, itu seperti mengoptimalkan sumber daya seperti waktu, lalu tenaga, dan pikiran. Untuk pencapaian inovasi dan bisnis, itu ada pencapaian kebebasan finansial. Itu seperti mendapatkan pendapatan dan juga keuntungan yang stabil. Untuk membangun bisnis dari nol itu seperti berhasil membangun usaha dari awal, bahkan setelah melewati kegagalan. Untuk mencapai titik impas, yaitu berhasil mencapai pendapatan dan biaya yang stabil. Lalu untuk pencapaian inovasi dan pasar, kita ada inovasi produk pelayanan seperti meningkatkan jangkauan pasar, kayak memperluas. Lalu untuk pengembangan strategi dan pemasaran efektif. Untuk pencapaian sosial dan kepemimpinan, ini ada pengembangan keterampilan mahasiswa dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Lalu ada meningkatkan sikap mental wirausaha dan juga peluang karir. Dan untuk contoh progres dan pencapaian berwirausaha itu ada finansial, itu seperti peningkatan pendapatan dan juga keuntungan. Lalu ada operasional, seperti peningkatan produksi, pengeluaran biaya, atau perbaikan proses kerja. Lalu ada pemasaran, seperti pertumbuhan pasar, penambah pelanggan baru, atau pengenalan produk baru yang sudah sukses. Untuk inovasi, itu ada pengembangan produk, pelayanan, atau model bisnis yang baru dan lebih berhasil. Untuk pengembangan diri, itu seperti peningkatan keterampilan manajemen, pengetahuan tentang industri, dan juga kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proyeksi keuangan dari produk kami. Pada tabel ini bisa kita lihat bahwa penjualan diproyeksikan selama 5 minggu. Pada minggu pertama, kami menargetkan penjualan sebanyak 13 botol dengan pendapatan sebesar 104.000. Jumlah ini terus meningkat setiap minggunya seiring dengan promosi dan peningkatan minat konsumen. Hingga minggu kelima, penjualan mencapai 30 botol dengan total pendapatan keseluruhan sebesar 768.000 dengan harga jual 8.000 per botol. Kami memperkirakan total laba yang diperoleh selama 5 minggu adalah sekitar 214.500. Dari proyeksi ini bisa disimpulkan bahwa usaha kami memiliki potensi keuntungan yang cukup baik dan terus meningkat setiap minggunya. Selanjutnya pada bagian proyeksi pendapatan, kami menghitung harga pokok penjualan atau harga per botol yaitu 6.470 dengan menambahkan margin dengan sebesar 19%. Kami menetapkan harga jual 8.000 per botol. Artinya setiap botol memberikan laba sebesar 1.525. Dari hasil perhitungan poin atau integritas, kami memerlukan penjualan sekitar 1 botol agar usaha ini mencapai titik balik modal. Setelah melewati angka tersebut, penjualan berikutnya akan mulai memberikan keuntungan bersih bagi usaha kami. Sekarang bagian penutup serta ajakan. Minuman herbal tulang bukan sekedar minuman biasa, tetapi sebuah simbol dari gaya hidup sehat yang berkembang di masyarakat sekarang. Dengan warna birunya alami, menawan, rasa yang menyenangkan, serta manfaat kesehatan yang beragam. Minuman ini mampu menarik perhatian sekaligus memberikan nilai lebih bagi konsumen serta melalui strategi pemasaran yang terencana yang mulai dari peningkatan kesadaran, penguatan citra merek, hingga inovasi produk. Minuman herbal tulang memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu minuman herbal unggulan di pasar. Untuk ajakan, mari bersama-sama memperkenalkan dan mempromosikan keindahan dan kesehatan serta manfaat minuman herbal tulang untuk banyak orang. Jadikan minuman ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan alami yang menyenangkan setiap hari. Mari ajak teman-teman Anda, keluarga Anda, dan komunitas-komunitas Anda untuk mencoba sensasi alami yang menyehatkan dan menenangkan dan dari minuman tulang. Minuman herbal tulang, rasakan sehatnya, cantik alami dari dalam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 10. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.